Iri dan keserakahan yang tidak terpuaskan adalah emosi yang kuat dan gelap, yang seringkali membawa seseorang untuk melakukan kejahatan, apalagi jika bercampur dengan nafsu yang tidak terkendali untuk mengontrol orang lain. Sangat mengerikan ketika emosi ini mengakar secara diam-diam di dalam keluarga. Kisah ini terjadi di pinggiran kota Sydney, di sebuah keluarga besar yang tampaknya harmonis dan hidup makmur. Kisah mereka menjadi salah satu kasus kejahatan yang paling terkenal dalam sejarah Australia. Dalam upayanya untuk bebas dari jeratan hukum, pelaku benar-benar membuat rencana dengan cermat dan dilaksanakan dengan hampir sempurna. Namun, ada detail kecil yang terabaikan, dan pada akhirnya dapat mengarahkan para polisi untuk memecahkan kasus ini. Ini adalah kisah keluarga Lin, gambaran ambisi, cinta, dan akhir yang tragis. Bagaimana kisah lengkapnya? Sebelumnya, silakan subscribe dulu channel ini serta nyalakan loncengnya untuk mengetahui kasus-kasus kriminal yang terjadi di berbagai negara. Kisah cinta Min Lin dan Yun Li dimulai pada akhir tahun 1980-an saat mereka kuliah di Universitas Australia. Keduanya merupakan warga negara Cina. Mereka masing-masing terbang ke Australia untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi. Yun Li melalui program pertukaran siswa dan Min Lin yang 2 tahun lebih tua darinya tetap tinggal di Australia untuk magang setelah menyelesaikan gelar sarjananya. Pertemuan pertama mereka terjadi di koridor universitas yang mengarah pada apa yang disebut sebagai cinta pada pandangan pertama. Mereka berasal dari budaya yang sama, saling memahami dan berbagi mimpi yang sama. Keduanya dipersatukan oleh cita-cita mereka untuk memulai hidup baru di Australia. Setelah Yun Li lulus, pasangan tersebut menikah dan menetap di North Epping yang indah dan tenang, yang terletak di pinggiran kota Sydney. Cinta mereka berkembang menjadi sebuah keluarga besar yang harmonis dan bahagia. Pada bulan Agustus 1994, mereka menyambut anak pertama mereka, seorang putri bernama June Brenda Lin, yang dipanggil Brenda. Henry, putra mereka, lahir pada tahun 1997, diikuti oleh si bungsu Terry pada tahun 2000. Memasuki tahun 2000-an, Min dan Yun Li memutuskan untuk memulai usaha membuka sebuah kios majalah dan surat kabar kecil. Dedikasi mereka mengubah awal yang sederhana ini menjadi agensi surat kabar yang berkembang pesat dengan cabang penerbitan di Rose Street. Bisnis keluarga Lin berkembang dan memungkinkan mereka menikmati gaya hidup yang nyaman dengan rumah yang luas, mobil mewah, dan sekolah swasta bergengsi untuk anak-anak mereka. Min fokus dalam urusan bisnis, sementara Yun Li mengabdikan dirinya untuk mengurus rumah tangga dan mengasuh anak-anak mereka. Di komunitas mereka, pasangan Lin ini sangat dihormati atas kerja keras, kebaikan, dan kedermawanan mereka. Min dan Yun Li juga dikenal sebagai orang tua teladan yang penuh perhatian dan tidak pernah terlibat dalam konflik. Brenda, anak tertua mereka, memiliki kecantikan yang menonjol dan siswa yang berprestasi serta pecinta binatang. Sedangkan kedua anak laki-laki mereka, Henry dan Terry, sangat energik dan menyukai olahraga sepak bola. Ketiga saudara kandung ini memiliki hubungan yang sangat erat dan tidak terpisahkan. Ketika keuangan keluarga Lin sudah sangat berkecukupan dan hidup makmur, mereka mulai mengundang kerabat dari Cina untuk berkunjung atau bahkan tinggal secara permanen di Australia. Di awal tahun 2000-an, orang tua Min adalah yang pertama pindah ke North Epping dan tinggal di dekat mereka. Orang tua Min membantu merawat ketiga cucunya. Ayah Min juga membantu bekerja di kios surat kabar mereka pada akhir pekan. Beberapa tahun kemudian, orang tua Yun Li juga pindah ke North Epping. Min dan Yun Li membelikan mereka sebuah rumah kecil di dekat rumah mereka. Saudari Yun Li, Irene, juga datang dan tinggal di rumah Min untuk membantu pekerjaan rumah tangga dan mengurus anak-anak.
Saat itu, bisnis keluarga Lin menghasilkan pendapatan besar yang dilaporkan mendekati 15 miliar rupiah per tahun. Usaha mereka bukan hanya sebuah toko atau penerbitan, namun telah menjadi hub lokal di mana orang-orang berkumpul untuk membaca dan mendiskusikan berita sambil minum kopi. Menjelang akhir tahun 2007, adik perempuan Min Lin, Kathy Lin Shi, dan suaminya Robert Shi juga pindah ke Australia untuk mencari peluang yang lebih baik di kota Sydney yang ramai. Mereka pernah mengunjungi kerabat mereka di Australia sebelumnya dan sempat tinggal di Melbourne, namun kembali ke China. Kali ini mereka bertekad untuk menetap di Australia secara permanen. Robert, seorang mantan dokter THT yang sukses di China, memutuskan untuk beralih karir dan mencoba berwirausaha. Pasangan itu kemudian membuka sebuah restoran di Sydney dengan menginvestasikan seluruh tabungan mereka. Tetapi bisnis tersebut tidak berjalan dengan baik dan tidak lama kemudian ditutup. Usaha mereka selanjutnya untuk membuka kafe dan kios makanan ringan juga gagal. Robert kurang memiliki kemampuan bisnis dan keterampilan dalam manajemen keuangan. Jadi dia kesulitan untuk sukses dalam usaha barunya. Akhirnya Robert dan Kathy pindah ke North Epping agar lebih dekat dengan keluarganya. Kathy menemukan pekerjaan di sana, tetapi Robert masih dalam fase mencari usaha baru, tidak yakin dengan masa depannya. Keluarga Lin dan Shi terikat tidak hanya oleh kekerabatan, tetapi juga oleh persahabatan yang kuat. Mereka bertemu satu sama lain hampir setiap hari, tetap berhubungan terus-menerus dan sering berkumpul untuk makan bersama keluarga. Pertemuan terakhir mereka terjadi pada malam hari Jumat tanggal 17 Juli 2009 di rumah orang tua Kathy dan Min. Tanpa sepengetahuan mereka, ini akan menjadi reuni terakhir mereka. Pada pagi hari tanggal 18 Juli 2009, toko majalah dan surat kabar kepunyaan Min masih tutup. Ini merupakan sesuatu yang sangat tidak biasa dan mengejutkan pelanggan tetap mereka. Toko yang telah beroperasi 7 hari seminggu selama bertahun-tahun itu tidak menunjukkan tanda-tanda akan buka dan tanpa pemberitahuan atau peringatan di pintunya. Kejadian yang tidak biasa ini menimbulkan kekhawatiran di antara pelanggan dan pemilik toko di sekitarnya. Kemudian, salah satu dari mereka berulang kali berusaha menelepon Min, tetapi tidak terjawab. Dia lalu menelepon saudara perempuan Min, Kathy, untuk menanyakan situasinya. Kathy terkejut sekaligus khawatir. Kakaknya tidak pernah menutup tokonya sehari pun tanpa pemberitahuan sebelumnya. Biasanya jika Min berhalangan menjaga toko, ayah atau ayah mertuanya yang menggantikannya. Kathy kemudian mencoba menelepon Min, lalu istrinya Yun Li, tetapi tidak ada jawaban. Panggilan ke telepon rumah mereka juga tidak terjawab. Karena khawatir, Kathy dan suaminya Robert memutuskan untuk mengunjungi rumah Min untuk memastikan semuanya baik-baik saja. Mereka tiba di sana sekitar jam 9 pagi dan melihat mobil keluarga itu di halaman depan. Kathy dan Robert berjalan masuk dan menemukan pintu depan tidak terkunci, tetapi tidak ada tanda-tanda ada orang di dalam. Rumah itu sangat sunyi, dan ketika Kathy berteriak memanggil nama mereka satu persatu, tidak ada jawaban. Rumah itu tampak rapi dan tidak ada tanda-tanda masuk secara paksa. Kathy memanggil kakaknya lagi dan naik ke lantai 2. Saat dia membuka pintu kamar tidur Min dan Yun Li, dia berteriak kaget dan ngeri melihat pemandangan mengerikan di depannya. Kamar itu berlumuran darah yang menutupi lantai, dinding, langit-langit, furniture, dan tirai. Tubuh tak bernyawa Yun Li yang berusia 43 tahun saat itu tergeletak di dekat tempat tidur, dalam keadaan yang mengerikan sehingga tidak dapat langsung dikenali. Di kamar tidur sebelah, saudara perempuan Yun Li, Irene yang berusia 39 tahun, juga ditemukan sama mengerikannya. Irene terbaring tidak bernyawa di tempat tidurnya, wajahnya berlumuran darah. Di kamar tidur anak-anak, Henry yang berusia 12 tahun dan Terry yang berusia 9 tahun
juga telah dipukuli secara brutal sampai mati. Tubuh mereka tergeletak di dua sudut yang berbeda. Sedangkan Brenda, putri Min dan Yunli yang berusia 15 tahun, untungnya sedang mengikuti school trip pada hari sebelumnya dan tidak ada di rumah pada malam tragis tersebut. Min Lin tidak ditemukan di rumah itu, sehingga ada harapan kecil bahwa dia mungkin masih hidup, mungkin terluka, disandera, atau melarikan diri. Kathy segera menelepon layanan darurat, tetapi karena syok berat, dia menjadi histeris sehingga dia kesulitan menyampaikan apa yang telah terjadi. Dia menjerit dan menangis melalui telepon, memohon agar petugas medis segera datang dan mencoba menyelamatkan siapapun yang mereka bisa. Namun petugas yang segera datang hanya dapat memastikan bahwa mereka semua sudah tewas. Saat Kathy menelepon layanan darurat itu, Robert pergi untuk menjemput orang tua Min dan Kathy yang tinggal sekitar 10 km dari TKP. Polisi dan para medis tiba dalam hitungan menit, dan apa yang mereka temui langsung dijuluki sebagai salah satu TKP paling mengerikan yang pernah mereka saksikan. Keluarga Min Lin masing-masing telah terbunuh oleh beberapa pukulan di kepala dengan menggunakan benda tumpul berat yang menyerupai palu. Namun senjata mematikan tersebut tidak ditemukan, sehingga membuat penyelidik menyimpulkan bahwa pelaku telah membawanya. Tubuh Min Lin akhirnya ditemukan polisi di kamar tidurnya sendiri, tertutupi selimut yang berlumuran darah. Seperti keluarganya, dia telah dipukuli sampai mati dengan cara yang sama. Berdasarkan pemeriksaan, Min Lin adalah korban pertama, diikuti oleh istrinya, saudara perempuannya, dan terakhir kedua anak lelaki mereka. Pemeriksaan awal di TKP tidak menghasilkan petunjuk yang signifikan. Tidak ditemukannya senjata pembunuhan, ditambah dengan fakta bahwa barang-barang berharga dan uang tidak tersentuh, menunjukkan bahwa tujuan utamanya adalah melenyapkan keluarga Lin. Awalnya polisi mencurigai pelaku lebih dari satu orang, karena tampaknya tidak mungkin satu orang bisa melakukan sendirian kepada 5 orang. Bukti pemeriksaan menunjukkan bahwa anak-anak terjaga dan berusaha mati-matian untuk melarikan diri selama penyerangan, seperti yang ditunjukkan oleh noda darah dan cipratan di seluruh kamar. Semua korban dewasa, selain cedera kepala, juga menunjukkan tanda-tanda pencekikan yang mungkin dilakukan untuk meminimalkan perlawanan selama serangan. Ditemukan cetakan sepatu berdarah yang sama di setiap ruangan dengan pola tapak yang unik, tetapi merek sepatu tidak dapat diidentifikasi, hanya ukurannya saja yang diketahui. Di TKP juga tidak ditemukan sidik jari asing, yang menunjukkan bahwa pembunuh mengenakan sarung tangan ketika beraksi. Pada awalnya tidak ada petunjuk atau teori tentang identitas pelaku, karena baik teman, keluarga, dan tetangga semua menyatakan bahwa keluarga Lin tidak memiliki musuh. Motif pembantaian brutal terhadap 5 orang tersebut masih belum jelas. Waktu penyerangan ditetapkan antara tengah malam hingga pukul 3 dini hari pada tanggal 18 Juli. Brenda, satu-satunya yang selamat dari keluarga besar Lin, sedang dalam perjalanan sekolah ke Caledonia Baru pada saat tragedi itu terjadi. Dia pertama kali mengetahui kejadian mengerikan itu melalui media sosial, dan awalnya menolak untuk mempercayai bahwa berita itu melibatkan keluarganya sendiri. Ia berharap berita itu adalah suatu kesalahan. Namun, bibinya, Kathy, kemudian meneleponnya sambil menangis untuk mengkonfirmasikan berita mengerikan itu. Brenda segera terbang kembali ke Sydney, di mana Kathy dan Robert, walinya sekarang, menjemputnya di bandara. Brenda kemudian pindah bersama mereka karena rumahnya telah disegel sebagai tempat kejadian perkara. Keesokan harinya, Brenda dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Namun, dia tidak dapat memberikan informasi baru apapun dan tidak melihat sesuatu yang aneh sebelum pergi mengikuti perjalanan sekolahnya. Karena kematian semua anggota keluarganya, Brenda menjadi pewaris tunggal kekayaan orang tuanya, termasuk properti dan bisnis keluarga.
Namun karena masih di bawah umur dan masih bersekolah, wali sahnya, Bibi Katie dan suaminya Robert bertanggung jawab mengelola harta warisannya. Kakek nenek Brenda juga menawarkan bantuan mereka, tetapi Katie dan Robert bersikeras merekalah yang akan merawat Brenda. Robert bahkan mengancam akan mengambil tindakan hukum jika kakek neneknya meminta hak asuh Brenda, dengan alasan bahwa mereka terlalu tua untuk merawat seorang remaja. Akhirnya masalah tersebut diselesaikan secara damai, dan Brenda tetap bersama Bibi dan pamannya. Toko Lin dan bisnis penerbitannya segera dibuka kembali, walaupun Brenda belum bisa mengambil alih operasional bisnis ayahnya. Robert mulai aktif meninjau rekening bank keluarga, tabungan, real estate, dan aset lainnya. Para penyelidik dan ahli forensik berulang kali meneliti TKP, dengan cermat mendokumentasikan setiap detail. Tapi meskipun mereka telah berusaha keras, tidak ada petunjuk nyata yang didapat. Mereka kemudian menyimpulkan bahwa si pembunuh kemungkinan besar bertindak sendirian dan memasuki rumah secara diam-diam, karena pintu tidak terkunci atau pelaku memiliki kunci. Pelaku mengenakan sepatu ukuran 9,5 dengan pola tapak hiasan yang berbeda. Senjata pembunuhan yang diyakini adalah palu tidak pernah ditemukan di dalam atau sekitar rumah. Penggunaan sarung tangan si pembunuh menyebabkan tidak ada sidik jari yang tertinggal dan tidak ditemukan DNA asing. Detail yang aneh dan signifikan adalah ditemukannya noda darah di kenop pintu setiap kamar tidur tempat pembunuhan terjadi, yang menunjukkan sarung tangan pelaku yang berlumuran darah telah menyentuhnya. Namun, tidak ada noda darah di kenop pintu kamar Brenda, yang menunjukkan bahwa si pembunuh tahu dia tidak ada di sana. Sebagai salah satu kasus paling terkenal di Australia, insiden tragis itu diliput secara luas di media. Tanpa adanya bukti yang kuat, muncul berbagai teori. Beredar rumor tentang dugaan kekayaan Lin yang besar menyebabkan kematian mereka. Ada pula teori perampokan, hingga keterlibatan klan mafia Cina di sana. Teori-teori tersebut tidak dapat sepenuhnya diabaikan, mengingat sejarah daerah tersebut dihuni geng perampok. Toko Lin telah diserang beberapa bulan sebelum tragedi terjadi, dan Min juga sempat menyaksikan terjadinya perampokan mobil lapis baja seminggu sebelum peristiwa pembunuhan itu. Meskipun para perampok tersebut mengenakan topeng dan Min tidak dapat mengidentifikasi mereka, ada spekulasi bahwa Min mungkin telah dieksekusi sebagai saksi yang potensial. Penyelidikan terpaksa terhenti karena tidak ada satupun teori yang dapat dibuktikan dan tidak ada tersangka yang dicurigai. Teori perampokan akhirnya dikesampingkan karena uang dan barang berharga tidak tersentuh dan pembunuhnya tampaknya memiliki tujuan tunggal untuk melenyapkan seluruh anggota keluarga. Selain itu, aliran listrik diputus pada malam insiden fatal itu terjadi, yang menunjukkan bahwa si pelaku mengetahui di mana panel listrik berada. Keakraban dengan rumah dalam keadaan gelap total menunjukkan bahwa pelaku pernah berada di sana sebelumnya dan mengetahui tata letaknya, bahkan mungkin mendapatkan kunci terlebih dahulu. Saat meninjau rincian kasus yang membingungkan ini untuk ke-100 kalinya, penyelidik berulang kali mendengarkan rekaman panggilan darurat Katie. Mereka mencari adanya petunjuk yang terlewatkan, dan secara kebetulan petunjuk penting ditemukan dalam rekaman yang menangkap upaya histeris Katie untuk menjelaskan situasi. Kata-katanya campur aduk dan disela oleh isak tangis. Di akhir panggilan, ketika operator memastikan bahwa petugas sedang menuju ke sana, Katie tiba-tiba memanggil nama suaminya, menyebutkan sesuatu dalam bahasa Kanton. Detail ini akhirnya diterjemahkan, dan isinya ternyata Katie memohon kepada suaminya untuk tidak meninggalkannya sendirian di sana. Hal ini penting karena Robert telah memutuskan untuk menjemput orang tua Lin sendirian, meninggalkan Katie di TKP yang mengerikan itu sebelum polisi tiba. Perilaku Robert tampak sangat mencurigakan. 5 orang kerabatnya baru saja dibunuh secara brutal di dalam rumah itu, dan pembunuhnya bisa saja masih bersembunyi di dalam.
menjadikan Kathy calon target berikutnya. Namun Robert tampak tenang dan pergi begitu saja, seolah tahu tidak ada hal buruk yang akan terjadi pada istrinya. Setelah beberapa bulan, akhirnya polisi mendapatkan tersangka utama dan satu-satunya. Robert C. diketahui memiliki kunci rumah kakak iparnya, yang memang diberikan Min Lee kepadanya untuk berjaga-jaga beberapa waktu sebelum tragedi itu. Anehnya, Robert tidak pernah menyebutkan hal ini selama interogasi, dan Kathy tidak menyadari bahwa saudara laki-lakinya telah memberikan suaminya sebuah kunci. Brenda tanpa sadar mengungkapkan detail penting ini kepada penyelidik. Penyelidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa klaim Robert sebagai dokter THT yang sukses hanyalah sebuah kepalsuan. Walaupun dia memang memiliki gelar dokter, tetapi dia tidak pernah memiliki pekerjaan tetap. Rumor menyebutkan dia melarikan diri ke Australia untuk menghindari hukuman atas dugaan tuduhan suap di Cina. Di Australia, Robert gagal membuktikan dirinya, menyia-nyiakan tabungan terakhirnya untuk usaha bisnis yang gagal. Setelah pindah ke North Epping, dia hanya menjadi benalu yang mengandalkan pendapatan istrinya dan bantuan sesekali dari keluarga istrinya. Segera setelah surat perwalian Brenda selesai, Robert bertindak seolah-olah dia mewarisi harta milik keluarga Lin. Langkah pertamanya adalah memaksa orang tua Yun Lee keluar dari rumah yang dibelikan Min untuk mereka. Dengan mempertimbangkan fakta-fakta, penyelidik berteori bahwa Robert karena didorong oleh rasa iri yang kuat terhadap kerabat istrinya yang lebih sukses dan kaya, menyimpan rencana jahat untuk menguasai uang, properti, dan bisnis kakak iparnya yang menguntungkan. Meskipun penyelidik sudah memiliki tersangka utama, namun mereka masih belum bisa menangkapnya karena tidak mempunyai bukti-bukti yang kuat. Polisi membiarkannya untuk sementara waktu, karena mereka menilai Brenda dan Kathy tidak dalam keadaan bahaya saat itu. Brenda tidak menyadari sifat sebenarnya dari pamannya, jadi untuk sementara dia aman. Sedangkan Kathy dibutuhkan oleh Robert untuk mempertahankan kendali atas aset keluarga Lin. Tim investigasi kemudian memperoleh izin untuk memasang beberapa kamera tersembunyi di rumah Robert, berharap dapat mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan untuk membuktikan kejahatan Robert. Terobosan kasus ini datang lebih cepat dari yang diharapkan. Dimulai dari cerita Kathy. Dalam interogasi, Kathy menyebutkan suaminya menyukai satu merek sepatu tertentu. Beberapa tahun yang lalu, Robert telah membeli 2 pasang sepatu Keds seri edisi terbatas dari merek tersebut, yang sangat ia sukai. Robert telah memakainya dan membuang 1 pasang. Tetapi yang sepasang masih disimpan dengan hati-hati di dalam kotaknya di rumah mereka. Diketahui juga, Robert mengenakan sepatu ukuran 9,5, ukuran yang sama dengan yang dipakai si pembunuh. Bukti utama muncul ketika Robert tertangkap di salah satu kamera tersembunyi sedang menghancurkan kotak sepatu tersebut. Rekaman ini membuahkan surat perintah untuk menggeledah rumah Robert, di mana sepasang sepatu Keds baru yang berukuran 9,5 ditemukan. Pola tapak pada sepatu ini cocok dengan cetakan yang ditemukan di TKP. Ditambah lagi, ditemukan noda kecil yang menyerupai darah ada di garasinya. Analisis forensik memastikan bahwa itu memang noda darah yang berisi DNA dari kelima korban keluarga Lin. Bukti penting ini berujung pada penangkapan Robert yang akhirnya memberikan bukti nyata yang dibutuhkan polisi untuk mengambil tindakan. Pada Mei 2011, 2 tahun setelah peristiwa tragis itu, Robert C. ditangkap. Dia dengan keras menyangkal keterlibatan apapun dan mengklaim bahwa darah yang ditemukan di garasinya itu ada setelah mereka pulang dari rumah Min Lin saat menemukan mayat mereka. Robert juga menyangkal bahwa sepatu Keds miliknya sama dengan pola cetakan di TKP, dengan menyatakan bahwa sepatu tersebut adalah baru dan bahwa dia telah membuang sepatunya yang lama. Saat Robert dipenjara selama 3 tahun menunggu persidangannya, dia tanpa sadar berbagi sel dengan beberapa informan. Dalam sebuah percakapan, dia mengaku telah merencanakan kejahatannya dengan cermat dan dengan hati-hati menutupi jejaknya.
Robert menyebutkan bahwa dia membeli senjata mematikan di toko terpencil tanpa kamera CCTV dan membius istrinya dengan memberinya obat penenang dalam teh untuk mencegahnya bangun dan menyadari kepergiannya. Dia membuang palu, sarung tangan, pakaian, dan sepatunya, serta memastikan bahwa benda-benda itu tidak akan pernah ditemukan. Di persidangan, Robert menyangkal semuanya, dan satu-satunya bukti yang memberatkannya adalah pernyataan dari teman satu selnya, dan bukti tidak langsung yang disebutkan sebelumnya. Sebagai akibatnya, juri tidak dapat mengambil keputusan dengan suara bulat, dan Robert dibebaskan dengan jaminan pada bulan Desember 2015. Persidangan dilanjutkan pada bulan Juni 2016 dengan kesaksian dari informan lain yang menyatakan bahwa Robert mengaku terobsesi dengan Brenda sejak dia berusia 13 tahun. Saat dikonfirmasi, Brenda sambil menangis mengakui bahwa Robert telah memaksanya melakukan hubungan seksual tak lama setelah dia mulai tinggal bersama mereka. Karena takut akan dibunuh, dia tetap diam tentang pelecehan itu selama bertahun-tahun. Dengan pengakuan ini dan pertimbangan bukti lain, Robert C. dinyatakan bersalah atas semua tuduhan. Dia menerima hukuman 5 kali hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. 1 untuk setiap nyawa yang dia ambil dengan kejam. Semua upaya bandingnya kemudian juga ditolak. Sekian kisah kali ini. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan komen ya pendapat kalian. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.